Pengemudi mobil ini tertangkap kamera tengah memaki-maki petugas. Ternyata penyebabnya karena si pengemudi tak terima ditegur saat nekat melintas jalur busway di Jalan Perintis Kemerdekaan Pulau Mas, Pulau Gadung, Jakarta Timur. Bahkan pengemudi terus membentak petugas meski sudah dijelaskan kesalahannya. Aksi mencaci petugas baru mereda lantaran menarik perhatian pengendara lainnya yang melintas sehingga menyebabkan kemacetan. Sebagai pengendara, baiknya kita patuh dan taat aturan agar tidak merugikan dan membahayakan pengendara lain. Diketahui banyak pengendara baik mobil maupun motor yang kerap melintasi jalur bus Transjakarta saat tidak ada petugas kepolisian yang berjaga. Dari Jakarta, Rio Manik, iNews melaporkan. Panik dan tidak bisa berkutik. Seperti itulah ekspresi S, pelaku pencurian belasan ponsel saat ditangkap petugas Jatantras di Reskrimum Polda Metro Jaya di sebuah kontrakan di kawasan Pancoran Mas, Depok, Jawa Barat. Saat diinterogasi polisi, pelaku pun langsung mengakui perbuatannya. Tahu kenapa digerebek? Tahu dobrak gitu. Dengan barang bukti 7 unit handphone curian dan uang tunai sekira 7 juta rupiah, polisi menggiring pelaku ke kantor polisi. Penangkapan ini setelah sebelumnya aksi pelaku S di 2 lokasi berbeda terekam CCTV. Nampak pelaku hendak masuk ke lokasi pemilihan Abang None, Jakarta Pusat untuk mencuri handphone milik seorang finalis pada 5 Juli lalu. Kemudian tanggal 15 Agustus 2024, pelaku kembali beraksi di sebuah lab school di kawasan Tangerang Selatan. Terlihat pelaku mendatangi tempat siswa sedang berkegiatan. Tak tanggung-tanggung, pelaku duduk di meja tempat para siswa menyimpan handphone dan langsung memasukkan belasan handphone siswa ke dalam tas lalu kabur. Dari Jakarta dan Harmi Sajangbati, iNews melaporkan. Api berkobar hebat di pemukiman padat penduduk di Jalan Kebon Kosong 8, Kemayoran, Jakarta Pusat. Kencangnya tiupan angin dan banyaknya material bangunan mudah terbakar membuat api cepat membesar dan menyambar ke bangunan rumah lainnya. Akibat kebakaran ini, 5 rumah warga ludes terbakar dan 2 orang yang merupakan penjual bakso dan anaknya mengalami luka bakar serius. Salah seorang warga sempat mendengar beberapa kali suara ledakan dari rumah penjual bakso keliling yang disusul munculnya kobaran api. Diduga kebakaran akibat bocoran tabung gas LPG 3 kg saat memasak bakso. Pertamanya Pak, itu dari kompor gas, dari tukang bakso awalnya, terus merembet namanya kompor meledak, ya semuanya lah kena satu lingkungan ini gitu loh Pak. Setelah 30 menit berselang, petugas pemadam yang didukung 15 mobil damkar berhasil menjinakkan si jago merah. Dari Jakarta, Rani Sanjaya, iNews melapor. Modus membeli obat di apotek, pasangan suami istri nekat melakukan aksi pencurian sepeda motor di kawasan Pulau Gadung, Jakarta Timur. Ironisnya, Pak Suti ini mengajak anaknya yang masih bocah dan aksinya terekam kamera pengawas. Emang ya, kalau niatnya udah nggak bener, ada aja cara melakukan tindak kriminal. Kayak pria yang satu ini pemirsa, datang ke apotik bukannya beli obat, malah maling motor. Tragisnya lagi, si bapak membawa serta istri dan anaknya mencuri motor di sebuah apotik di Jalan Pulau Asem Timur Raya, Pulau Gadung, Jakarta Timur. Rupanya Pak Sutri ini sudah lihai dan merancang aksi pencurian. Sang istri dan anaknya masuk ke apotik pura-pura membeli obat. Saat itulah si bapak beraksi secepat kilat, merusak kunci kontak sepeda motor milik penghuni rumah indekos. Nah, saat istrinya keluar dari apotik, ia langsung mengendarai motor miliknya dan pelaku pria membawa kabur motor curian. Wah, ini mah bener-bener pasangan yang kompak berbuat kejahatan. Saat beraksi, diduga pasangan suami istri ini memanfaatkan kondisi lingkungan yang sepi. Dia beli obat dengan ribet ya, istilahnya, terus suaminya yang ini kunci stangnya
Keluar dia bawa motor aslinya, yang suaminya bawa motor curiannya. Dengan membawa barang bukti rekaman CCTV, korban melaporkan aksi pencurian ini kepada pihak yang berwajib. Dari Jakarta, Rio Manik, Ainis melaporkan. Pemirsa, terlibat keributan saat pesta miras. Seorang pengunjung tempat hiburan malam di Kabupaten Sidrap, Sulawesi Selatan membakar 3 unit motor. Tidak hanya itu, pelaku juga melukai pengunjung lain dengan senjata tajam. Tiga unit motor ini ditemukan terbakar di dekat tempat hiburan malam di kawasan Sidrap, Sulawesi Selatan. Diduga pembakaran motor dilakukan oleh salah seorang pengunjung yang terlibat dalam pesta miras. Menerima laporan korban, polisi berhasil menangkap seorang pria pelaku pembakaran motor atas nama Awi. Belum diketahui motif pasti pelaku membakar motor. Namun diduga pelaku sempat terlibat cekcok dengan pemilik motor saat berpesta miras. Pelaku juga sempat menganiaya salah satu pemilik motor dengan senjata tajam hingga membuat korban mengalami luka di bagian tangan. Kami sudah periksa para saksi dan TKP-nya kami sudah datangi dengan memegang barang bukti berupa motor yang sudah dibakar oleh pelaku. Untuk ancaman hukumannya kami kenakan pasal 351 ayat 2 subsidiar 406. Dan ancamannya berapa? Ancaman hukumannya 5 tahun. Petugas Polsek Watang Ulu mengamankan pelaku beserta barang bukti parang dan sepeda motor untuk penyelidikan lebih lanjut. Pelaku kini terancam hukuman 5 tahun penjara. Dari Sidrap, Sulawesi Selatan, Erwin Eka Pratama, iNews melaporkan. Ratusan ulama dan santri dari berbagai pesantren di Kabupaten Serang berunjuk rasa menolak berdirinya sebuah pabrik miras. Masa menuntut DPRD Banten menutup secara permanen pabrik miras karena dikhawatirkan akan merusak generasi muda. Puluhan ulama dan santri dari berbagai pondok pesantren di Kabupaten Serang, Banten mendatangi kantor DPRD Banten. Mereka menuntut penutupan total pabrik minuman keras di kawasan industri Cikande. Keberadaan pabrik miras telah meresahkan masyarakat dan dapat merusak moral generasi muda. Alhamdulillah kami tadi sudah menyampaikan aspirasi dan disambut baik, diterima baik dan insya Allah akan ditindaklanjuti. Saat ini beliau melanjutkan rapat paripurna dan tadi insya Allah akan langsung disampaikan juga kepada Pak PJ Gubernur dan juga dinas-dinas terkait langsung dipanggil, baik itu dinas perindustrian, dinas perizinan, dinas ketenagakerjaan. Semuanya tadi langsung dipanggil untuk diberikan atensi atas aspirasi yang kami sampaikan. Sebelumnya, santri dan ulama di Serang, Banten mendatangi lokasi pabrik miras di kawasan industri modern Cikande, Serang, Banten. Aksi ini dipicu adanya dugaan pihak pabrik akan mengedarkan miras di wilayah Serang, Banten. Usai pertemuan, para ulama dan santri menggelar doa bersama di halaman kantor DPRD Banten agar upaya mereka untuk menutup pabrik miras di Cikande dapat segera terwujud. Dari Serang, Banten, Mahesa Apriandi. Karena terlilit hutang, seorang ibu rumah tangga di Jogja nekat melakukan penggelapan motor dan mobil senilai 450 juta rupiah. Aksi nekat ibu rumah tangga ini dilatar belakangi kebutuhan untuk membayar hutang rentenir. Wah, entah apa yang diperbuat seorang ibu rumah tangga warga asal Klaten, Jawa Tengah ini, hingga ia harus berurusan dengan pihak kepolisian. Nah, usut punya usut, ternyata ibu ini ditangkap karena nekat melakukan penggelapan 12 motor dan 1 mobil senilai 450 juta rupiah milik sebuah rental di Sleman. Wow, nilainya fantastik bukan? Kira-kira uang sebesar itu buat apa ya? Modus penggelapan yang dilakukan ibu berusia 26 tahun ini dengan menyewa sepeda motor dan mobil kemudian digadaikan. Setelah uang tersebut berhasil dikumpulkan, menurut keterangan polisi, uang hasil kejahatan si ibu digunakan untuk membayar utang sebesar 145 juta rupiah kepada rentenir. Makanya jangan asal pengen dapat uang cepat dari pinjaman dong. Harus dipikirkan matang-matang. Kalau udah begini, siapa yang rugi ayo?
Nah, untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, si ibu harus merasakan dinginnya sel tahanan dan terancam hukuman 4 tahun penjara. Dari Yogyakarta, Gunanto Farhan, iNews melaporkan. Pemirsa, diduga akibat korsleting listrik sebuah pom bensin mini dan 2 unit rumah di Kabupaten Tuban, Jawa Timur ludes di lahap si jago merah. Api yang tiba-tiba membesar hingga mencapai atap rumah membuat warga panik dan berlari berhamburan ke jalan raya. Sebuah pom bensin mini sekaligus toko kelontong dan 2 unit rumah di Kecamatan Kerek, Kabupaten Tuban, ludes terbakar. Warga yang panik melihat api yang tiba-tiba besar mencapai atap rumah langsung berlari berhamburan ke jalan raya. Besarnya api menggagalkan upaya warga yang ingin menyelamatkan isi dalam rumah dan toko. Api pertama dilihat warga dari dalam gudang, di mana gudang toko berisi tabung LPG dan stok BBM eceran untuk pom bensin mini. Peristiwa kebakaran diduga adanya korsleting listrik yang ada di pompa isi ulang yang berada di dalam gudang tersebut. Petugas damkar Pemkab Tuban berhasil padamkan api setelah 2 jam proses pemadaman. Tak ada korban jiwa maupun luka dalam peristiwa ini, namun kerugian ditaksir mencapai 500 juta rupiah. Dari Tuban, Jawa Timur, Tim Tio Bawanto, iNews melaporkan. Ya, ada kabar gembira untuk Anda pengguna Light Rail Transit atau LRT. PT Kereta Api Indonesia kini memperpanjang jam operasional LRT Jabodebek untuk hari Senin hingga Jumat. Seperti apa jadwal terbarunya? Berikut liputannya. Untuk memenuhi kebutuhan masyarakat akan transportasi di jam-jam sibuk, PT Kereta Api Indonesia memperpanjang jam operasional LRT Jabodebek mulai 26 Agustus 2024. Perjalanan tambahan ini pada akhir jam operasional LRT setiap hari Senin hingga Jumat. Dengan 8 perjalanan tambahan, total perjalanan LRT Jabodebek pada hari kerja menjadi 358 perjalanan. Adanya penambahan membuat jadwal keberangkatan terakhir untuk beberapa lintas utama mengalami perubahan. PT KAI berharap tambahan perjalanan ini bisa mengimbangi lonjakan jumlah pengguna LRT pada bulan Agustus 2024 dan mendukung mobilitas di wilayah Jabodebek. Tim Liputan, iNews melaporkan. Pemirsa, cuitan selebgram cantik yang juga istri Kepala BP Bintan, Jelita JJ, terkait gratifikasi berbuntut panjang. ICW mendesak KPK untuk mendalami dugaan gratifikasi yang melibatkan mertua Jelita JJ, Asri Agung Putra, yang menjabat staf ahli Jaksa Agung. Cuitan selebgram cantik Jelita JJ yang memberi komentar membela Erina Gudono saat bepergian ke Amerika Serikat menggunakan pesawat jet pribadi bersama suaminya Kaisang Pangarep berbuntut panjang. Istri Kepala BP Bintan, Farid Irfan Siddiq itu keceplosan mengungkap dugaan gratifikasi setelah di laman medsosnya menyatakan bahwa pejabat negara kerap mendapat fasilitas dari pengusaha, termasuk pemakaian jet pribadi secara gratis. Cuitan Jelita yang merujuk kepada sang mertua, Asri Agung Putra, yang merupakan staf ahli Jaksa Agung, mendapat tanggapan dari pihak Indonesia Corruption Watch ICW. Dalam pernyataannya, peneliti ICW, Kurnia Ramadana, mendesak Komisi Pemberantasan Korupsi KPK mendalami informasi terkait dugaan gratifikasi sejumlah fasilitas bepergian ke luar negeri kepada mertua Jelita JJ, yaitu Asri Agung Putra, dari sejumlah pengusaha. Suami Jelita JJ, Farid Irfan Siddiq, pun terseret akibat cuitan sang istri. Pasalnya, Farid tercatat belum pernah menyerahkan laporan harta kekayaan penyelenggara negara LHKPN kepada KPK sejak dirinya menjabat Kepala BP Bintan. Menanggapi desakan ini, KPK melalui juru bicaranya, Tessa Mardika Sugiarto, menyatakan akan menindaklanjuti ketidakpatuhan penyelenggara negara yang tidak melaporkan harta kekayaannya dan akan menindaklanjuti setiap informasi dan masukan masyarakat. Bahkan Gubernur Kepulauan Riau Ansar Ahmad turut memberikan komentar dengan menyatakan akan melakukan cross-check sebelum memanggil Asri Agung Putra maupun Farid Irfan Siddiq. Sebelumnya, Jelita JJ memberikan komentar polos saat membela putra bungsu Presiden Jokowi, Kaisang Pangarep, dan sang istri Erina Gudono yang menaiki pesawat pribadi ketika bepergian ke Amerika Serikat
dan menggunakan fasilitas-fasilitas mewah lainnya. Keduanya diduga menyewa jet pribadi mewah untuk pergi ke Amerika Serikat hingga memunculkan sorotan publik. Dari pilkada, pemirsa, Partai Golkar akhirnya berbalik dan memutuskan untuk mengusung Airin Rahmidiani untuk maju di Pilgub Banten pada Pilkada 2024. Sebelumnya PDIP sudah lebih dulu memutuskan mengusung Airin yang berpasangan dengan Ketua DPD PDIP Banten yakni Ade Sumardi. Partai Golkar berubah pikiran dan akhirnya resmi mendukung calon kepala daerah untuk Provinsi Banten Airin Rahmidiani dan Ade Sumardi. Airin dan Ade kini didukung oleh Partai Golkar dan PDIP di Pilgub Banten. Golkar sebelumnya resmi mengusung Andra Soni dan Dimyati Natakusuma sebagai bakal calon Cagup dan Cawagup Banten. Bahkan Andra Dimyati telah menerima formulir B1 KWK dari Golkar sebagai salah satu syarat pencalonan ke KPU Banten. Menurut Ketua Umum Golkar Bahlil Lahadalia, langkah ini menunjukkan bahwa Golkar adalah partai yang terbuka dan inklusif. Ibu Airin adalah rumah besar di Partai Golkar dan Ibu Airin adalah anak kandung daripada Partai Golkar. Sebagai ibu daripada anak yang melahirkan dan membesarkan, rasanya tidak pas kalau kemudian tidak diantarkan oleh ibu kandungnya untuk ikut berkompetisi. Bahlil menyebut ada proses panjang terkait Pilgub Banten 2024. Dari Jakarta, Anissa Septiarani, Wildan Aulia, Ainis melaporkan. Hari pertama pendaftaran Bacagub dan Cawagup Jakarta, KPUD Jakarta belum menerima pendaftaran para paslon. Dan rencananya pendaftaran Bacagub dan Cawagup Jakarta dimulai besok. Ya, halo pemirsa, hari pertama dibukanya pendaftaran Cagup Cawagup Jakarta, KPUD Jakarta masih belum menerima adanya paslon yang melakukan pendaftaran. Sementara dari pantauan kami sejak siang tadi, meskipun belum ada yang mendaftar, sejumlah kegiatan dan juga persiapan dilakukan oleh pihak KPUD mulai dari melakukan cek sound, kemudian juga persiapan panggung dan juga melakukan pengecekan terhadap kekokohan dari tenda-tenda yang didirikan di KPUD Jakarta ini sendiri. Dan KPUD sendiri sudah mendapatkan sejumlah jadwal yang mana esok, tepatnya hari Rabu 28 Agustus 2024 akan dilangsungkan pendaftaran yang dilakukan oleh pasangan Cagup dan juga Cawagup yang diusung Kim Plus yakni Ridwan Kamil dan juga Suswono pada pukul 14:30 waktu Indonesia Barat. Sementara lusa yakni hari Kamis 29 Agustus 2024 disusul dengan pasangan Cagup dan juga Cawagup jalur independen yakni Dharma Pongrekun dan juga Kun Wardana ke KPU Jakarta. Dan berdasarkan informasi yang kami dapatkan pula, nantinya apabila pasangan calon yang melakukan pendaftaran hanya satu saja selama 3 hari proses pendaftaran ini, maka pihak KPUD nantinya akan melakukan ekstensi hari, di mana harinya akan diperpanjang selama 3 hari untuk kemudian menunggu pendaftaran dari masing-masing calon Cagup dan juga Cawagup. Dan untuk proses pengecekan kesehatan sendiri nantinya direncanakan akan dilakukan pada tanggal 30 Agustus 2024. Sementara dari pihak KPUD sendiri nantinya sudah memastikan bahwa akan menggunakan PKPU terbaru yang mengikuti putusan Mahkamah Konstitusi tentang pencalonan pilkada terkait batas usia dan ambang batas usia. Dari Jakarta, Aya Nufus Abdul Rashid, iNews melaporkan. Ya pemirsa, Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jakarta secara resmi membuka pendaftaran bakal calon gubernur dan calon wakil gubernur dalam Pilkada Jakarta 2024. Tahapan pendaftaran berlangsung selama 3 hari. KPU Provinsi Jakarta mulai membuka pendaftaran bakal calon gubernur dan wakil gubernur Jakarta. Di hari pertama pendaftaran, belum nampak Bacagub dan Cawagup yang mendaftarkan diri ke KPU Provinsi Jakarta. Ketua KPU Jakarta, Wahyu Dinata menjelaskan, pasangan Ridwan Kamil Suswono telah mengonfirmasi kehadirannya esok hari atau hari kedua pendaftaran. Dari pasangan Ridwan Kamil dan pasangannya akan hadir informasinya besok tanggal 28 pukul 14-an ya, 14.30. Jadi diharapkan teman-teman yang lain untuk bisa hadir. Dan untuk yang lainnya mengkonfirmasi akan hadir tanggal 29. Perindo bersama Kim Plus akan mengantarkan keberangkatan pasangan gubernur dan wakil gubernur Jakarta Ridwan Kamil dan Suswono ke KPU pada Rabu siang.
Rencananya rombongan akan berkumpul dari Hotel Max One Menteng, Jakarta sekitar pukul 1 siang untuk kemudian mengantarkan RK Suswono. Ketua DPW Perindo Jakarta Effendi Syahputra menyebut telah bulat mendukung RK Suswono dan optimis memenangi kontestasi Pilkada Jakarta 2024. Ia akan mengantarkan pasangan cagup-cagup ini bersama 50 orang pengurus dari DPW Perindo. Insya Allah kalau tidak ada halangan dan sesuatu hal, besok kita akan bersama-sama dengan Pak Ridwan Kamil dan Pak Suswono ke KPU untuk mendaftarkan beliau. Dari kita tadi diminta 50 ya, dan tentu kita akan optimalkan pengurus-pengurus wilayah kita di Jakarta Pusat, Selatan, Timur, Utara, Barat. Kita akan optimalkan untuk besok mobilisasi karena diminta 50 orang, kita siapkan 50 orang. Kalau sudah menentukan pilihan ya harus optimis menang. Apapun ceritanya ya bertarung harus untuk menang. Untuk mendukung keamanan selama proses pendaftaran, Polda Metro Jaya menggerakkan sebanyak 1.088 personel. Langkah ini dipastikan untuk memastikan pelaksanaan pendaftaran berjalan dengan aman dan lancar. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Sementara itu, ribuan relawan memadati kantor KPU Jawa Barat untuk mengantarkan Deddy Mulyadi dan Erwan Setiawan mendaftar sebagai calon gubernur dan wakil gubernur Jawa Barat. Dengan diiringi seni budaya susingan, Deddy Mulyadi dan Erwan Setiawan mendatangi kantor KPU Jawa Barat Selasa sore. Ribuan simpatisan dan juga relawan yang mengantarkan Deddy Mulyadi dan Erwan Setiawan memadati jalan hingga kawasan Jalan Laswi ditutup sementara. Setelah beberapa saat, Deddy Mulyadi dan Erwan Setiawan dapat masuk ke dalam dan langsung disambut simbolis kirap. Situasi arak-arakan Denny Erwan sempat memanas karena banyak relawan yang nekat menerobos masuk ke dalam, sementara pihak KPU membatasi tamu undangan di dalam kantor KPU Jabar. Sementara pasangan Andika Perkasa Hendrar Prihadi menumpangi delman menuju kantor KPUD Jawa Tengah. Ratusan pendukung juga ikut mengantar pasangan Andika Hendrar untuk mendaftar sebagai cagup dan cagup Jawa Tengah. Saat ini kita sedang proses menuju KPUD Jawa Tengah. Sukses. Iya, Mas. Andika dan Hendrar menjadi pasangan pertama yang mendaftar ke KPUD Jawa Tengah. Pasangan yang didukung PDIP ini akan berhadapan dengan kandidat dari Koalisi Indonesia Maju atau KIM, Ahmad Lutfi Taji Yasin Maimun. Tim Liputan iNews melaporkan. Ya, setelah santer dikaitkan dengan Anies Baswedan Rano Karno di Pilkada Jakarta, PDI Perjuangan dikabarkan akan mengusung kadernya sendiri, Pramono Anung Rano Karno. Nama keduanya mencuat setelah Anies tidak masuk dalam pengumuman bakal calon kepala daerah gelombang ketiga. Pendaftaran bakal calon gubernur dan wakil gubernur Jakarta sudah dibuka, namun PDI Perjuangan belum resmi mengusung pasangan yang bakal bertarung di Jakarta. Partai berlambang banteng Moncong Putih ini beberapa hari terakhir santer bakal menduetkan Anies Baswedan dan Rano Karno. Anies juga sudah merapat ke kantor Dewan Pimpinan Pusat PDIP Senin lalu. Namun, nama keduanya tak kunjung dipatenkan hingga muncul spekulasi perdebatan di internal partai. Terbaru, PDIP dikabarkan bakal mengusung Pramono Anung Rano Karno di Pilkada Jakarta. Nama keduanya mencuat setelah Anies tidak muncul saat Megawati Soekarno Putri mengumumkan calon kepala daerah gelombang ketiga. Menanggapi dinamika tersebut, Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan Hasan Nasbi mengatakan bahwa setiap warga negara memiliki hak berpolitik. Itu hak warga negara. Ya, jadi nggak ada yang bisa menghalangi. Kalau misalnya itu, ya kita tunggu saja. Dan menurut saya orang-orang yang terbaik kan layak untuk maju dalam pilkada. PDI Perjuangan dihadapkan pilihan berat di Pilkada Jakarta antara mengusung Anies Baswedan atau kadernya sendiri. Dari Jakarta, Salam Rahmat, Bagus Prasetya Adi, iNews melaporkan.
Pemirsa, Partai Perindo melalui kadernya turut memberikan sumbangsih pada prosesi Pitraiyatnya dan Atmawedana Paragotra Trisemaya di Desa Adat Gegelang, Kabupaten Karangasem, Bali. Bantuan ini sebagai bentuk aksi nyata dan komitmen Partai Perindo dalam mendukung tradisi dan adat serta budaya masyarakat Bali. Kader Partai Perindo Inyoman Widana turut memberikan sumbangsih pada prosesi upacara ngaben di Desa Adat Gegelang, Kecamatan Manggis, Kabupaten Karangasem, Bali. Rangkaian Pitrayatnya ini dilaksanakan guna menyempurnakan jenazah agar bisa kembali ke Sang Pencipta. Bantuan mobil ngayah dan ambulans yang diberikan kader Partai Perindo ini untuk membantu sesama serta sebagai bentuk komitmen dalam mendukung kelestarian seni, budaya, dan adat istiadat di masyarakat. Untuk upacara Pitre, seluruh warga merupakan bagian dari untuk membayar hutang kepada leluhur, kepada Pitre, bagi Preti Sentana, keluarga besar Pasak Tatar, Pasak Gegel, Aryo Bang Pinatih, dan Aryo Kencang, untuk menyucikan roh leluhur, untuk menuju alam sana, semoga amoring ajintia. Upacara ngaben digelar secara gotong royong oleh 163 kepala keluarga untuk 75 orang sawa atau jenazah. Dari Kabupaten Karangasem, Bali, Yunda Arista, iNews melaporkan. Pemirsa, PT MNC Digital Entertainment Tbk dengan kode emiten MSIN menggelar Public Expose Incidental. Salah satu agendanya terkait rencana perseroan melaksanakan pemecahan saham atau stock split guna menjangkau basis investor yang lebih luas dan meningkatkan likuiditas pasar. Public Expose Incidental PT MNC Digital Entertainment Tbk yang dilaksanakan secara daring ini memiliki agenda menyajikan kinerja keuangan dan kondisi bisnis terkini serta rencana ke depan perseroan, termasuk rencana stock split atau pemecahan saham yang bertujuan meningkatkan likuiditas pasar serta menjangkau basis investor lebih luas. Berkat kontribusi penguatan berbagai sektor, termasuk Vision Plus dan Moviland, pendapatan keuangan PT MNC Digital Entertainment Tbk dengan kode emiten MSIN mengalami kenaikan hingga 15% pada kuartal 2 2024. Hal ini diumumkan Direktur Perseroan Dewi Tembaga dan Helmi Balfas, serta Head Investor Relation Perseroan Luthan Fadil Putra. PT MNC Digital Entertainment Tbk telah mengantongi persetujuan prinsip dari BEI dan akan meminta restu pemegang saham dalam rapat umum pemegang saham luar biasa yang akan digelar 23 September mendatang. Untuk setiap satu saham nanti akan dipecah menjadi 5 dan harga baru ini akan efektif berlaku tanggal 7 September 2024. Kenapa kita lakukan stock split? Mudah-mudahan ini akan meningkatkan aktivitas dari investor retail untuk MSIN. Memiliki 300.000 jam konten mencakup beragam genre populer dan juga mempunyai lebih dari 600 artis dan konten kreator yang menghasilkan 1,5 miliar views setiap bulan, menjadikan MSIN sebagai salah satu kontributor trafik media sosial terbesar serta mengoperasikan platform media yang terintegrasi. Dari Jakarta, Dilami Aulia Auliansyah, iNews melaporkan. Ya, jalan-jalan menikmati alam mungkin sudah biasa. Tapi kalau menyusuri perbukitan dengan kereta gantung perlu dicoba nih pemirsa. Di Magelang, Jawa Tengah ada wahana kereta gantung elektrik pertama di Indonesia. Nah, naik kereta gantung ini wisatawan bisa menikmati keindahan alam pegunungan Menoreh dengan cara yang berbeda. Wah, seru ya pemirsa? Seperti inilah gambaran satu wisatawan menikmati wahana wisata baru di Tumpeng Menoreh, Desa Ngagoretno, Kecamatan Salaman. Betapa tidak, selama 20 menit wisatawan bisa menikmati kesejukan hutan dan keindahan alam pegunungan Menoreh sejauh 1 km. Para pengunjung yang sudah mencoba wahana kereta gantung elektrik ini mengaku ketagihan lantaran dapat menikmati keindahan pegunungan Menoreh dengan cara yang berbeda. Sensasinya seru banget sih, menantang adrenalin juga, untuk safety-nya cukup safety banget, ada operatornya juga yang mandu kita di bawahnya, untuk saya kira aman sih semuanya. Untuk keamanan, wisatawan wajib mengenakan alat keselamatan mulai dari helm hingga sabuk pengaman. Jika ingin menikmati dan mencoba wahana kereta gantung elektrik,
kita cukup membayar paket masuk ke Tumpeng Menoreh yakni Rp100.000. Tiket tersebut sudah termasuk biaya masuk, voucher makanan, dan tentunya menikmati kereta gantung elektrik. Wah, menarik ya? Dari Magelang, Jawa Tengah, Puji Hartono, iNews melaporkan. Ya, masih informasi wisata pemirsa. Menikmati keindahan alam dengan menelusuri sungai memang sangat menantang dan juga menguji adrenalin. Seperti yang dilakukan Alban Sultan yang berolahraga body rafting di Banyumas, Jawa Tengah. Berikut liputannya. Dan ready guys, sekarang gue udah berada di Sungai Pelus, Kabupaten Banyumas. Lo bisa lihat sendiri pemandangan di sini, di Sungai Pelus. Dan gue mau ngapain? Pokoknya kita bakalan seru-seruan. Halo Mas, wih apa kabar? Baik, baik. Baik. Ini lagi persiapan nih? Persiapan. Ya udah kalau gitu, pas banget ini gue udah nyampe, langsung kita siap-siap aja. Seperti biasa Tradikers, kita harus selalu mengutamakan keselamatan. Safety first. Udah Tradikers, sekarang kita langsung aja buat stretching, terus kita langsung main ya kan? Setelah perlengkapan dan pemanasan, kini saatnya gue memulai kegiatan di Sungai Pelus. Ya, kali ini gue akan sledding pertama yang memiliki nama Blue Ice. Airnya dingin gak ya? Sledding tanpa batas! Tapi airnya sumpah jernih banget. Meski saat ini air sungai surut karena musim kemarau, tapi tetap asik sledding di sungai ini. Wow, sepertinya body rafting kali ini seru banget. Untuk pasti lebih seru, sekarang gue mau coba kepala gue duluan yang meluncur di slide yang panjang. Saya mau coba kebalik juga, boleh Mas? Kebalik juga. Jadi start menurutnya lumayan. Ini ketinggiannya 3 meteran. Setelah di bawah set, langsung sampai ke sini, langsung jebur. Untuk menyempurnakan permainan air, gue bersama rekan-rekan yang lain akan cliff jump. Yuk, sikat! Sledding tanpa batas. Woohoo!